And still undefeated, and the UFC undisputed lightweight champion of the world, Khabib, the Eagle Nurmagomedov. Alhamdulillah. First of all, I want to say Alhamdulillah. God give me everything. Look at him. Alhamdulillah. Udah kayak Khabib belum nih? Alright, kembali lagi di Amazing People. Kawan-kawan, kita beryuforia sekali dengan kemenangan Khabib melawan Justin Timberlake. No. Justin Bieber. Gece, wah keren banget sih tampilannya ya. Dan banyak pihak yang memuji nih Bang tentang kemenangan dari Khabib di UFC ini gitu. Namun sangat disayangkan ini adalah pertandingan terakhir katanya. Dan ini Khabib sendiri yang mengatakan gitu kan. Menurut Bang Nain gimana nih dengar berita tentang kemenangan Khabib gimana nih? Ada punya pandangan nggak dari Bang Nain? Ya kalau kita lihat kan memang sosoknya Khabib itu inspiratif ya. Inspiratif khususnya di kayaknya setahun belakangan ya. Iya, setahun atau 2 tahun belakangan ini nama Khabib itu betul-betul naik, khususnya di kalangan kita nih kaum muslimin ya kan, karena beliau itu satu-satunya petarung UFC yang juara muslim. Yang juara seorang muslim. Jadi memang inspiratif. Kisahnya inspiratif, perjuangannya inspiratif, termasuk beberapa attitude-nya inspiratif gitu kan. Bayangin aja, biasanya kan kalau ada 2 fighter mau bikin adu tanding bikin match, biasa kan dipertemukan dulu tuh. Waktu konferensi pers ya kan, dipertemukan dan biasa posenya pose yang saling provokasi kan. Iya, mengintimidasi, saling provokasi. Tapi berapa kali justru Khabib itu justru merangkul gitu. Iya, low profile banget gitu. Iya, malah beberapa kali dia malah topi kebanggaannya dikasihnya gitu ke lawannya. Padahal udah pose mau saling adu jotos dikasih. Menarik sih, attitude-nya menarik. Dulu waktu era-eranya Mike Tyson itu juga tanding, dan ketika Mike Tyson itu jadi seorang muslim, euforia kayak gini sempat dirasakan juga sih. Mungkin kalau sempat ingat dulu juga sampai di rumah tuh nungguin banget pertandingan Mike Tyson waktu mau disiarin kan. Kita sampai rame-rame nonton depan TV. Toto pertandingannya cuma dalam sekian detik, sekian menit gitu kan. Itu kan hebatnya Mike Tyson kan, Abdul Aziz. Ya, euforianya muslim kan. Itu menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam. Dan Khabib juga akhirnya mencontohkan hal yang sama, tapi dari sisi yang berbeda. Karena dari sisi attitude, Khabib beda nih dengan Mike Tyson ya. Khabib memang terkenal santun, Khabib terkenal dengan ya sikapnya yang jarang menuai kontroversi kan. Ya pertama kali naik saya rasa waktu pas melawan Conor McGregor tuh pertama kali naik tuh namanya ulang aja. Jangan diulang. Jadi lucu nanti. Iya, jangan sampai disamakan kayak ini karomah. Kalau karomah atau mujizat kan nggak bisa diulang. Iya. Kalau ini kan bisa diulang. Ini bisa diulang, tapi jangan. Nah, jadi Khabib itu inspiratif lah. Dan kita juga kayaknya ngerasain banget ketika dia menang ada satu pride yang sama di kita. Padahal kita nggak tempur. Kita juga nggak ada sumbang siapa apa. Dan dia juga nggak kenal banget sama kita gitu. Jadi ya inspiratif gitu. Ya itu banget sih kalau buat gue sendiri tuh memang Khabib tuh inspiratif banget, karena nggak mudah loh buat kita nih mencapai puncak UFC MMA seperti itu kan. Di dunia kayak gitu. Iya, di dunia seperti itu kita nggak mudah latihannya.
Iya. Jadi segala sesuatu yang kalau gue memandangnya gini, segala sesuatu yang gue lihat tuh nggak ujuk-ujuk dia langsung seperti itu, nggak ujuk-ujuk Khabib tuh langsung seperti itu. Iya. Pasti ditempuh dulu kan, ibarat emas tuh ditempah dulu, dibakar dulu. Wah ini benar-benar perjuangan banget gitu. Benar. Apalagi kan dia dari daerah ini kan ya, dari daerah Dagestan ya, Rusia. Iya. Nah itu Republik Dagestan. dari Rusia sendiri ya gitu ya. Dan memang betul-betul fight banget gitu. Kalau yang ternyata pernah memang tipikal masyarakatnya tipikal pejuang. Tipikal Nah, ini kalau kan kita Dagestan lihat ya. kan ternyata tipikal masyarakat Dagestan itu dari sisi sejarah juga ternyata tipikal pejuang gitu. Maka wajar Khabib juga punya mental pejuang. Tapi yang menarik memang Khabib justru menunjukkan hal-hal yang berbeda dibandingkan public figure di luar sana yang begitu udah tersentuh popularitas, tersentuh sama uang dan segala macam. Ya biasa kan, kecebur dalam hedonismenya dunia gitu. Tapi kayaknya Khabib enggak deh, malah di event terakhirnya justru membuat dia menjadi seorang champion yang jangan-jangan bisa jadi long lasting. Legend dia. Nah, jatuhnya legend loh. Nah, itu dia tuh. Ini kenapa ya gue jadi berpandangan apa ini konspirasinya Khabib ya? Ini Khabib nih sedang membuat konspirasi nih kan. Membuat iya kan? legenda dirinya gitu. Dia men-setting dirinya agar menjadi legenda. Ini sih pandangan gue pribadi nih ya. Dia udah sampai puncak, tiba-tiba memutuskan untuk pensiun dari dunia ini gitu. Walaupun dia juga bilang sih ketika wawancara, we never know what ever happen tomorrow gitu kan. Dia bilang gitu kepada si Justin itu kan, si Gaethje. Nah dia bilang seperti itu tuh. Nggak tahu sih besok mau jadi kayak gimana. Cuman pas dia memutuskan berhenti dari UFC ini, dari laga seperti itu, jangan-jangan ini konspirasi dia nih, konspirasi dia kan. Kita inget kan kalau dulu tuh Forever 21 atau 27 gitu kan, yang artis-artis, ya kan, yang artis-artis lagi ada di puncak tiba-tiba meninggal gitu kan. Dan rata-rata di usia 27. Dia 27 ya berarti ya, Forever 27. Nah dari situ karyanya tuh dikenang, everlasting kayak seolah-olah seperti itu. Nah jangan-jangan nih si Khabib mau seperti itu gitu. Gue jadi Khabib usianya berapa? 27 enggak kan? Setahu gue 31-an sih. 31-an nih kalau. Ya enggak sih kayaknya ya. Ya kan kalau kita lihat malah Khabib itu memang memutuskan untuk berhenti setelah mikirin ibunya. Kan kalau dari berita yang beredar kan itu ya. Apalagi dia ngomong sendiri sih. Sejak ayahnya wafat kan. Kemudian akhirnya janji sama ibunya. Terus bener ini laga terakhir. Emosional banget sih. Emosional banget dan tadi justru apa yang Khabib lakukan, apa yang jadi pilihannya malah menempatkan dirinya jadi seorang champion yang legend. Yang legend ya. Dan itu di-appreciate banget sama si Gaethje. Iya. Kalau kita lihat interviewnya Gaethje itu dia mengapresiasi banget Khabib gitu. Dan gue rasa inilah kesempatan McGregor untuk jadi menang gitu. Jadi ketika Khabib ngomong this is the last fight for me gitu. Kata McGregor, alhamdulillah. Kalau dia muslim. Iya. Jadi seolah McGregor seperti itu ya. Oke, ternyata ada yang diuntungkan. Ada yang diuntungkan. Seperti itu. Nah, yang menarik lagi nih dari Khabib itu dia kayak apa namanya? Ya udah gitu. Maksudnya begitu udah dapet ini kan pencapaian setiap fighter ya mungkin ya menang gitu. Dia nggak pernah kalah ya? Setahu gue 29 kali main, 29 kali menang. No draw, no loss. Setahu gue gitu. Nah itu ya udah gitu pas di pertandingan terakhirnya itu nggak euforia banget gitu. Malah sampai sujud, nangis gitu. Alhamdulillah. Iya. Ya makanya tadi emosional banget dan akhirnya membuat respect dari banyak pihak.
membuat respect dari banyak pihak. Khabib Betul. itu berhasil ya memposisikan dirinya seperti itu, keren banget sih. Iya. Jadi orang ngelihat attitude dia. Iya, jadi bukan cuman sekedar orang peduli sama skill petarungnya dia gitu kan, tapi attitude-nya dia, apa yang dia sampaikan melalui gestur badannya dan segala macam. Wah, keren banget lah. Itu dia bisa dibilang menginfluence gak sih? Bisa banget. Menginfluence Dalam konteks kita mungkin ya bisa dikatakan syiar kali ya. syiar ya. Iya. Jadi dia berdakwah dengan caranya, dia syiar dengan caranya, dia tunjukkan keindahan Islam dari sisi yang dia bisa. Dan kayaknya berhasil tuh. Kayak Muhammad Salah juga kan berhasil. Iya. Muhammad Salah dan Muhammad Ali. Muhammad Ali Sampai namanya itu dia nggak mau ditaruh di ini kan di ya apa? Di lantai, dia mau di dinding gitu karena ada nama manusia yang mulia. Wow, gila sih. Nah, yang menarik kan dari kasusnya Khabib adalah ternyata bagi dia happiness itu atau kebahagiaan justru nggak harus terus-menerus dia ada di dunia UFC atau nggak harus dia terus-menerus berada di dunia yang kental dengan showbiz dan segala macam. Justru bagi dia kebahagiaan dia adalah ketika dia bisa memenuhi permintaan orang tuanya. Iya, Keren, betul. Nah ini yang gue dapat sumber juga nih. Jadi Khabib ini dikatakan adalah Muslim yang taat. Jadi setiap pertandingan di bulan Ramadan dia nggak mau ngambil. Dia nggak mau tanding di bulan Ramadan. Alasannya biar dia bisa menghabiskan waktu bersama orang tuanya, bersama keluarganya, dia bisa beribadah juga. Itu di bulan Ramadan nih. Dahsyat. Iya benar, makanya dia dibilang Muslim yang taat. Oke. Ini terlepas dengan tadi ya, mungkin ya namanya dunia pertarungan ya begitu gitu kan, terlepas dari hukumnya gitu. Tapi ada satu hal yang Khabib bisa lakukan dan dia lakukan itu, dan yaitu tadi ya. Syiar dia di situ, walaupun dia mungkin bilang dirinya bukan dai, ya. Tapi memang, nah ini yang menarik nih, seolah-olah kalau dalam kulturnya kita yang namanya ceramah atau yang namanya menyampaikan kebaikan Islam tuh harus dilakukan oleh seorang ustadz, oleh seorang kiai, seorang ulama. Padahal yang dilakukan Khabib itu kan standarnya seorang muslim kan? Standarnya ya. Iya, mestinya muslim ya gitu. Mensyiarkan apa yang ada maksudnya apa yang dia bisa dia pakai untuk mensyiarkan Islam gitu. Iya, gitu. Keren banget. Mantap banget sih tuh. Jadi bagi dia ya kebahagiaan dia itu bukan di profesi pertarungannya itu kan. Kebahagiaannya bukan walaupun dia menang gitu. Iya, mungkin bagi banyak orang kan, wih kok malah berhenti ya? Gitu. Iya banyak tuh yang nanya-nanya. Usia lagi bagus-bagusnya, nama lagi naik-naiknya, mungkin fisik juga lagi keren-kerennya gitu, stamina dan segala macam. Tapi malah berhenti. Mungkin bagi sebagian orang, cemen aman sih alasannya gara-gara emak gitu kan. Tapi enggak lah, kita bilang itu justru pilihan yang sangat dewasa, pilihan yang sangat laki-laki banget, apalagi laki-laki kan banget. Dia udah Juli lalu kan ditinggal sama bapaknya ayahnya. Kan makanya itu pilihan laki-laki banget tuh menjaga banget. Jadi dia memang mengambil peran ayahnya kan sebagai pelindung ibunya. Jadi teringat nih ada yang kasus di kita kan, seorang anak yang karena membela kehormatan ibu wafat. Wow. Tuh. Rangga. Itu lebih dahsyat lagi, anak kecil. Nah kalau denger kasus kayak gini nih Bang, gue jadi mikir ini gimana cara ibunya mendidik dia loh. Nah itu. Iya kan? Kayak Khabib nih. Khabib gimana cara orang tuanya mendidik dia? Mendidik dia, walaupun ya kita tahu tadi tuh ya dia adalah pejuang apa segala macam. Cuman menjadikan sosok yang taat dalam agamanya di lingkungan yang bisa dibilang beda kultur dengan Indonesia gitu. Indonesia kan Islamnya tuh kental banget gitu kan. Nih ini di negaranya dia mungkin nggak sama dengan Indonesia, tapi menjadikan Khabib itu walaupun namanya udah di atas itu tetap menjadi muslim taat. Itu gimana caranya? Nah tuh? Tuh gue jadi selalu mikir kayak gitu tuh kalau denger berita kayak gitu. Rangga, Khabib, PR banget. Dengar dia dulu sparringnya sama beruang ya. Itu dia. Kan setelah gue tau kabarnya kan setelah ini kan, setelah lawan McGregor kan, dia latihannya sama beruang gitu kan. Videonya juga video setelah, katanya sih itu beruang
beruang temennya dia waktu dia kecil gitu. Tuh. Cuman nggak tahu juga sih bener apa enggak sih. Nah ini dia nih, coba nih kita lihat. Nah ini dia nih beruangnya nih. Itu rekaman tahun 97. 97 nih. Ini rekaman tahun 97. Tuh, main-mainnya mah beruang. Coba. Itu beruang segitu bobotnya udah berapa kilo coba kan? Dan tenaganya kan beruang tuh ya. Iya. Ya mungkin ini salah Ya, satu itu dia kan. yang membuat mentalnya Khabib ya. Ya walaupun kita memang nggak harus tiap anak kita kasih Kita beruang pendidikan ya. beruang ya. Iya. Tapi intinya berarti kan ayahnya menanamkan Keberanian di sini ya. Betul sih. dan kayaknya ayahnya tuh betul-betul jadi sosok yang betul-betul berpengaruh bagi seorang Khabib. Kalau kayak Peter Parker paman bandnya gitu. Paman bandnya. Iya. Jadi memang sosok berpengaruh. Iya, sampai ya bener kan kita juga kemarin waktu Amazing Muharram niatnya pengen mendatangkan Khabib. Tapi Iya. kan qadarullah karena ayahnya wafat. Masih berduka kan. Dia nggak mutusin nggak bisa. Nggak Itu bisa. sayang banget kalau nggak kemarin kita bisa ngobrol sama Khabib. Dia tuh bisa ngobrol dengan Khabib. Wah, ya nggak habis pikir sih dengan kepiawaiannya dia dan seperti itu. Yang betul-betul sih sungguh-sungguhnya itu yang bisa bikin kita. Iya, jadi kalau tadi sungguh-sungguh, terus keseriusan dia untuk membahagiakan orang tua ya. Jadi kan bagi Khabib berarti benar dia betul-betul meyakini bahwa ridho Allah itu ada pada Allah, Rasul dan orang tua. Gitu kan orang tua itu disebut peringkat ketiga setelah Allah dan Rasul yang harus ditaati. Nah, selama perintah orang tua itu memang nggak melanggar hukum syara, nggak melanggar dari apa yang sudah Allah dan Rasulnya tetapkan. Nah, di situ seorang Muslim mestinya menaati. Nah, itu kerennya Khabib. Iya. Jadi Mungkin di setelah situ ayahnya juga nggak tadi titik kebahagiaannya. titik kebahagiaannya justru di situ. Jadi bagi dia bahagia itu bukan malah bergelimang medali-medali, tapi bagi dia gimana orang tua bahagia, ya udah itu bahagia. Gimana Allah dan Rasulnya senang itu bahagia. Wah, Keren banget. itu mantap banget sih. Ya memang kebanyakan kita sih mengukur kebahagiaan itu harta, tahta, wanita. Ini lagi namanya harta, tahta, Chef Renata. Banyak, ada yang bilang Pevita, ada yang bilang Iya kan? Ya mungkin kita kebanyakan kita itu mengukur kebahagiaan tuh hanya sebatas itu. iya. Salah gak sih sebetulnya kalau kayak gitu? Kalau dibilang salah, ntar kita dihujat. Tapi kalau dibilang benar, ya kita lihat aja faktanya. Tadi Kurt Cobain wafat justru dengan kondisi yang Katanya bunuh diri. dan yang namanya bunuh diri kayaknya kita sepakat nggak ada orang bunuh diri dengan bahagia kan. Nggak ada sih. Orang bahagia pasti nggak berpikiran untuk bunuh diri sih. Berarti dia bunuh diri karena ada satu keresahan kan, yang dia rasa nggak ada solusi lain selain mengakhiri hidupnya. Chester juga sama. Chester Bennington ya. Chester Bennington, vokalis Linkin Park, yang mungkin bagi generasi sekarang ya lebih itu positioning yang betul-betul diharapkan banyak orang kan, diharapkan banyak anak muda gitu. Populer, banyak duit, rumah mewah, rumah tangga harmonis, rumah tangga dibilang harmonis iya, anak banyak, anak 6 gitu, tapi ternyata sama, matinya bunuh diri kan. Nah, berarti kalau tadi dibilang harta tahta wanita tadi bikin bahagia, ya ternyata nggak semua ngerasakan itu, walaupun ada yang bener ngerasain ya, tapi nggak semua ngerasain itu. Jadi ya mungkin jawabannya kembali pada sebenarnya harta tahta dan wanita tadi mau diarahkan kemana sih? Nggak pantas jadi ukuran bahagia berarti ya? Bisa dibilang Nggak seperti pantas, itu. Cuman bisa jadi salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan. mencari kebahagiaan. Karena kan kalau bagi seorang Khabib berarti kebahagiaannya ada pada orang tuanya. Yang kalau kita tarik garis lurus nih tadi orang tua, Rasul dan kemudian Allah. Berarti kan kebahagiaan tertinggi itu adalah ketika kita menaati Allah dan Rasulnya kan. Ya mungkin itu. Jadi adanya harta, adanya tahta, dan kemudian kalau ya alhamdulillah syukur-syukur dapat wanita apalagi yang solihah. Ya kalau ini jadi sarana untuk menjadikan kita makin taat pada Allah ya pasti bahagia. Pasti bahagia ya. Jadi bukan salah harta tahta wanitanya, tapi tentang gimana memanfaatkannya kan. itunya. Nah itu sih. Loh, berarti seperti itu tuh kalau mau jadi bahagia nggak cuman sekedar di pandangan harta tahta,
cinta, kuota doang gitu ya. Sekarang kuota juga bisa bikin bahagia loh. Betapa banyak orang yang stres karena nggak punya kuota. Termasuk kita nggak? Tapi paling nggak kita ini di daerah kota itu kan masih ada wifi ya, walaupun cuman beli es teh manis tapi bisa menikmati wifi gitu. Iya. Wifi. Atau jangan-jangan orang nggak punya kuota itu bahagia? Ketika dulu nggak ada teknologi kayak gini, rasanya happy banget loh. Iya juga sih. Iya juga sih. Iya juga sih. Kenapa ada teknologi seperti ini? Oh, jadi Bisa malah kayak stres kejebak. gitu kan. Malah Saya stres. jadi inget kata-kata wali kota Bogor tuh ya, yang pas diumumkan dia positif COVID, Nah, imunnya naik karena meninggalkan handphone. tuh kan. Sosial media sih lebih tepatnya. Iya. Meninggalkan sosial media katanya. Mm-mm. Jadi iya juga sih. Bener juga ya. Jadi kuota ini sebenarnya bikin kita bahagia tuh malah Tergantung pemanfaatan kuotanya. tadi ya. Ah, Tergantung jadi, kuotanya. kalau kuotanya dipakai ngelihat kajian, kuotanya dipakai lihat film-film inspiratif, kuotanya dipakai untuk hal-hal yang produktif, kayaknya sih nggak masalah. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya. Cuman menggerakkan diri untuk mau ke situ ini loh. Ya kan? Karena begitu kita lihat nih sosial media, isinya jual celana dalam. Iya. Isinya Tahu ada yang beli nggak sih? katanya sih ada yang beli. Jual celana dalam pre-love. Aduh, Ya itulah. yang kayak Mungkin gitu-gitu bagi dia kan ya. bahagia tuh begitu. Bagi dia. Bagi dia bahagia gitu. Bagi dia mungkin bahagia tuh begitu, tapi bagi seorang muslim kan mestinya bahagia adalah ketika taat sama Allah dan Rasulnya. Dan mengenai Khabib ya memang kita respect banget, kita apresiasi lah keputusannya, kita apresiasi pilihannya Khabib, dan kita juga sama ngerasakan senang yang sama kan, sebagaimana yang banyak orang rasakan tentang kemenangan Khabib, apalagi rekornya 29 kali tanpa terkalahkan. Ya mudah-mudahan akan muncul lagi muslim-muslim kayak gini yang dia terus menginspirasi orang walaupun nggak harus tampil di atas mimbar, Betul. walaupun dia nggak harus tampil pakai sorban dan menyatakan dalil demi dalil, tapi dia justru menginspirasi orang dengan attitude-nya, dengan prestasinya gitu. Iya, karena kebanyakan orang melihat itu orang melihat Islam itu dari attitude muslimnya. Iya. Iya, kebanyakan seperti itu gitu. Sebelum dia mengetahui Islam seutuhnya gitu. Walaupun memang kita harus bedakan Islam dengan Muslim beda. Iya, betul. Tapi sih. bagi orang yang di luar Islam, mereka melihat representasi Islam tuh dari Dan muslimnya. betul Gitu. banget. Problemnya Gitu. di sana. Problemnya di sana, dan gimana caranya biar kita nih sebagai anak muda muslim itu bisa Ya. berprestasi sedemikian rupa sehingga kita bisa mensyiarkan Islam dengan cara kita masing-masing gitu loh. Bener. Nah. Nggak harus di atas mimbar, nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi kiai gitu loh. Walaupun ya itu menjadi sebuah keberkahan tersendiri kalau sebuah negeri itu banyak ulamanya gitu. Betul. Kan. Apalagi kita di Indonesia kayaknya beberapa tahun belakangan banyak ulama kita wafat, harus segera ada yang gantiin. Harus segera ada yang gantiin. Nah, Iya, itu harus peran kita nih untuk gimana caranya biar kita bisa masing-masing ambil peran lah gitu. Sedikit banyaknya kita ya mensyiarkan sebisa kita lah. Belajarnya gimana biar bisa konsisten itu tuh. Ini selalu banyak pertanyaan, Bang, gimana sih biar bisa istiqomah dalam hijrah? Itu selalu banyak pertanyaan kayak gitu tuh netizen. Iya. Supaya bisa istiqomah ya. Istiqomah ya. Istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah. Kalau katanya Babe Haikal, ada satu doa untuk bisa istiqomah. Untuk bisa istiqomah. Satu doa ada tuh kata Babe Haikal. Allahumma paksain. Paksain. Karena memang yang namanya istiqomah harus dipaksa. Dia nggak dipaksa dalam artian harus kita yang maksa diri kita ya, bukan kita yang maksa orang lain ya. Karena Islam juga kan mengajarkannya untuk mengajak, bukan untuk memaksa orang. Tapi untuk diri kita sendiri itu mau nggak mau harus dipaksa untuk istiqomah. Kita harus terus dipaksa untuk berbuat baik sampai nantinya itu jadi habits kan. Kalau udah jadi habits, begitu meninggalkan perbuatan baik itu malah kerasa kehilangan. Misalnya sehari biasa
sedekah gitu 5.000 besoknya nggak ada 5.000 galau dia gitu. Nah itu kan udah jadi habits. Jadi memang harus dipaksain dulu, termasuk mengistiqomahkan untuk bisa melaksanakan hal-hal yang wajib. Karena kita nggak bisa pungkiri sekarang itu banyak kita lihat muslim itu jauh dari standar muslim. Artinya yang wajib aja juga nggak dikerjain gitu loh. Nah sementara kalau kita berkaca dari fenomena adanya Khabib, adanya Muhammad Salah, adanya siapa lagi, Ozil, mereka itu kayak menjadi representasinya Islam di tengah dunia-dunia yang kayaknya belum terlalu mengenal Islam. Bahkan Islamofobia. Nah, Islamofobia itu kan muncul karena sebenarnya nggak mengenal Islam secara benar kan. Mereka keliru dapat info tentang Islam sehingga terprovokasi lah mengatakan Islam ini jelek, Islam bla 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 gitu. Nah, ketika adanya Muhammad Salah, adanya Khabib, adanya Ozil, mereka seolah-olah jadi representatif tuh. Oh, ternyata Muslim itu bisa kok kayak gini gitu. Muslim itu bisa kok prestatif. Malah kalau kayak Muhammad Salah, fenomenanya kan nggak kalah dahsyat dari Khabib. Sampai fans beratnya Liverpool mungkin nanti kalau bisa dilihat tayangannya itu sampai ada yang rela syahadat cuman gara-gara ada Muhammad Salah di Liverpool. Muhammad Salah di Liverpool. Nah, itu kan itu seriusan ada tuh yang kayak gitu. Ada. Jadi padahal fansnya Liverpool itu bisa kita bilang salah satu fans bola yang fanatik. Liverpool itu kan termasuk basisnya fans bola yang fanatik ya. Tapi begitu ngelihat Muhammad Salah tuh yang kedua sampai mereka itu punya yel-yel sendiri yang menyatakan pokoknya kalau dia cetak gol lagi kita masuk Islam gitu. Oh iya kan sampai segitunya. Yel-yelnya tuh ya. Nah yang kita bayangkan gini loh, kalau ada seorang Muhammad Salah aja itu bisa menyampaikan Islam dan kalau bahasa kita hidayah tersampaikan ke banyak orang. Gimana kalau ada 100 orang kayak begini? Gimana kalau ada 1.000 orang kayak begini? Gimana kalau ada 5.000 orang kayak gini? Gimana kalau 2 miliar muslim yang ada di dunia kayak gini? Kayak gitu semua ya. Jadi memang tampilannya bukan ustaz. Iya. Memang tampilannya itu bukan masyayikh, bukan ulama. Iya. Tapi, karena kan kita ngajak. Yes. Kita dai itu ngajak. Oke, kita ngajak. Nanti ketika mereka yang belajar Islam ya kita jumpakan dengan guru. Tapi kita ngajak. Iya, betul. Iya. Setuju tuh gue setuju banget kalau misalkan kayak gitu. Ngajak begitu mau belajar ya dengan guru yang ahlinya, yang lebih paham gitu. Betul. Wah, coba ya kita itu seperti satu itu. Muhammad Salah bisa begitu, satu orang Khabib bisa begitu. Satu orang Ozil berani menyatakan keberpihakannya kepada penindasan. Kok malah keberpihakan? Bukan penindasan. Keberpihakan kepada kaum yang tertindas, Muslim Uighur. Gitu kan. Nah, ya kalau ada 100 orang berani ngomong kayak gitu dan dia public figure, efeknya kayak apa? Wow, gelombang sih. Ada 1.000 orang, apalagi Muslim 2 miliar. Apalagi Muslim 2 miliaran lah itu. Jadi kalau kata lirik lagunya Michael Jackson apa? Make a better world. Make a better world. Yang Man in the Mirror. If you wanna make the world a better place, take a look yourself and then make change. Nah. Start with the man in the mirror. Iya. If you wanna make the change, start with the man in the mirror kalau nggak salah. Gitulah pokoknya. Gue kalau diginiin jadi lupa deh. Padahal dia penggemarnya. Ya gitu kan. Jadi nggak usah jauh-jauh gitu. Ngelihat diri kita aja dulu. Apa yang bisa kita syiarkan? Apa yang bisa kita sampaikan ke orang tentang keindahan Islam? Itu yang salah satu petarung juga Khalid. Nah kalau ini Khabib kan. Ada lagi Khalid. Khalid itu begitu jadi mualaf, hampir tiap hari postingan. William Khalid, yes. Hampir setiap postingannya itu menunjukkan kebanggaan dia sebagai Muslim. Wah. Yang dari Australia itu. Iya. Australia. William Khalid. Nah, yang kayak gini-gini loh, yang sebetulnya harusnya sih dibilang membuat kita perlu berkaca sih sebagai Muslim gitu kan. Kalau taruhlah nih kita ngefans sama Khabib sama Khalid gitu kan, Salah, Ozil gitu ya. Mereka udah berbuat
Iya. terus kita seperti apa gitu. Mm-mm. Jangan sampai kita cuma terlena dengan keberhasilan mereka gitu Iya. ya. Walaupun kita apresiasi sih keberhasilan mereka tuh apresiasi banget sih. Betul. Tapi jangan sampai kita terlena dengan keberhasilan mereka. So jangan mau kalah juga lah sama K-popers. Wah kalau denger kisah-kisah K-popers itu kan dahsyat. Dia tuh paham banget bahwa idolnya itu mencapai puncak itu dengan usaha yang nggak main-main. Nah itu yang membangkitkan dirinya untuk serius dalam mencapai satu tujuan. Itu K-popers seperti itu tuh. Makanya dia bela mati-matian idolsnya gitu. Nah kita sebagai muslim nih yang punya banyak figur seperti itu harusnya tergerak juga sih gitu. Iya. Mesti ini gitu. Pengennya ini jadi bahan kita berkaca juga gitu. Dan buat kita mungkin berharap ini ya walaupun Khabib menyatakan mundur dari dunia UFC, tapi kita berharap bahwa Khabib nggak akan mundur dari menginspirasi banyak orang dan menyampaikan hidayah ke banyak orang. Karena kalau kata Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Biar gimana pun juga Khabib itu udah jadi orang yang punya followers banyak. Powernya udah tinggi. Powernya udah banyak, responsibility-nya juga harusnya ada. Justru kita mendorong nih, kalau Khabib memang udah mundur dari dunia UFC, ya udah jadi dai beneran dah. Jadi dai beneran, Bener. ya kan? Iya. Khabib jadi dai beneran. Nah, teman-teman setuju gak kalau Khabib jadi dai nih? Silahkan di. Tapi bener sih, gue berharap banget sih. Jadi sebelum Khabib match dengan si Justin ini kan, Ronaldo tuh pernah bikin live. Cristiano Ronaldo. Iya. Terus ada yang nanya kan, Khabib atau Justin Gaethje gitu kan? Kata Khabib, kata Cristiano Ronaldo nih, Khabib, insya Allah katanya gitu kan. Itu udah gitu kan, Ronaldo tuh udah gitu. Nah, gue berharap banget sih Khabib ini menginspirasi teman-teman entertainnya ya bisa dibilang ya teman-teman yang punya followers banyak, yang punya ini banyak, itu untuk menginspirasi mereka, terus bisa. Nggak kebayang sih gue kalau misalkan Ronaldo itu benar-benar dapat hidayah masuk Islam. Wah, dia seperti itu aja tuh udah jor-joran gitu sedekahnya kan? Iya, dan kayaknya Ronaldo juga kan nggak asing-asing amat dengan dunia kaum muslimin. Tsunami Aceh misalnya. Itu anak angkatnya juga kan Islam kan? Iya. Yang di Aceh ya. Jadi memang ya fitrahnya manusia kan sebenarnya senang pada kebaikan. Nah kebaikan itu justru tugas kita untuk mengenalkan mereka kepada Islam, karena kebaikan yang hakiki kan adanya di Islam. Nah itu dia tuh tugas kita. Dan sebenarnya dunia barat kan haus dengan kebaikan. Makanya kemarin ketika pemeran Black Panther wafat kan sangat ditangisi ya, sangat ditangisi itu sama banyak orang di dunia barat. Kenapa? Karena memang Chadwick Boseman itu orang yang dunia sosialnya baik. Charity-nya baik. Charity-nya. Nah, jadi sebenarnya dunia barat tuh haus banget dengan kebaikan. Sama kayak ini lu siapa namanya? Fast Furious itu. Paul Walker. Nah, itu sama. Dia punya yayasan juga. Punya yayasan. Jadi ya tadi berbuat baiklah dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang ada di diri kita, potensi kita, dan gunakan itu untuk menyampaikan Islam, menyampaikan indahnya Islam. Pasti efeknya beda. Kalau semuanya gerak sama-sama, penggerak perubahan. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin dari obrolan kita ini bisa di capture arahnya kemana, dan kita bisa dapat manfaat dari apa yang terjadi di dunia saat ini, karena life is a journey from Allah to Allah. Kalau ada baiknya silahkan di-share. Sekian dari saya, sampai jumpa di tayangan upgrade selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.